Good afternoon. Today we will learn about introduction to translation. Are you ready? The first is definition of translation. Here there are two definitions of translation. The first is translation is a process. Process of what? Process of delivering the meaning or message from source language into target language. And then the second, translation is a process of creating of what? Creating of a decision of acceptability target language in target reader or listener. Jadi dengan kata lain, translation atau penerjemahan itu adalah proses dari mentransfer makna atau pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, di sini translation itu juga merupakan sebuah proses dari pengambilan keputusan untuk keberterimaan dari bahasa sasaran oleh pendengar ataupun juga pembaca. Next, who is the translator? Siapa sih sebenarnya yang dapat kita sebut sebagai seorang penerjemah itu? Here I have two kinds of people. The first is a senior high school student with translation homework from a teacher, and then the second one is a someone with translation competencies. So, what do you think? Siapa yang bisa kita sebut sebagai seorang penerjemah? Ya, tentu saja yang kedua. Kenapa? Karena seseorang ini memiliki translation competencies. Jadi kemampuan dalam menerjemahkan itu dimiliki oleh orang tersebut. Nah, sedangkan yang pertama, a senior high school student with translation homework from a teacher ini adalah seorang language learner. Jadi dia tidak melakukan kegiatan penerjemahan sebagai seorang profesional. Dia hanya seorang pembelajar bahasa saja. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, pernah dengar tentang bilingual? Jadi kan kita tadi sudah belajar tentang translator. Lalu bedanya apa dengan bilingual? Kan keduanya sama-sama mempelajari tentang bahasa kan? Sama-sama berkaitan dengan bahasa. Nah, here there are similarities and also difference between translator and bilingual. The similarities are both of them have the knowledge of two languages. They are source language and target language. And then the second, both of translator and bilingual have communication competence. Jadi mereka sama-sama memiliki kemampuan juga pengetahuan terhadap dua bahasa yang mereka geluti atau mereka gunakan untuk proses pengalih bahasaan. Nah, yang selanjutnya kompetensi yang dimiliki oleh baik kedua translator dan juga bilingual adalah kemampuan berkomunikasi. Ya, keduanya sama-sama memiliki kemampuan berkomunikasi. Nah, lalu bedanya apa? Here there is a difference between translator and bilingual. A translator has the translation competencies, and a bilingual doesn't have the translation competencies. In other words, a bilingual doesn't do a translation process or translation activity as a professional translator. And here, a translator, of course, has the translation competencies. What is
What are the translation competencies? Let's learn after that. Nah, sebelum kita mempelajari tentang translation competencies, we need to know about the translation processes that happen in translation activity. As we know that kegiatan penerjemahan itu terjadi di otak manusia. So we can call it as mental process or human black box. The processes are the first, analyzing, and then after analyze the word, the clause, or the sentence, a translator will transferring into the target language. And then the last is restructuring. Why it needs to restructuring? Because kan tidak semua bahasa itu memiliki structure yang sama. Jadi penerjemah wajib untuk merestrukturisasi ulang agar kalimat ini atau target language ini, bahasa sasaran ini dapat diterima di bahasa sasarannya, baik itu strukturnya, baik itu budayanya, baik itu people-nya. Jadi setelah dianalisis, penerjemah akan transfernya ke bahasa sasaran, lalu merestrukturisasinya menjadi target language yang dapat diterima. The next, nah ini yang tadi kita bicarakan, translation competencies. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang penerjemah? The first is knowledge, a deep knowledge of source language and target language. Nah, ya seorang penerjemah harus memiliki kompetensi yang mendalam, pengetahuan yang mendalam tentang bahasa sumber dan bahasa sasaran, agar tidak terjadi kerancuan, agar seorang penerjemah ini dapat mengirimkan atau mentransfer pesan juga makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. And then the second competence is communication. Communication competence, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah hal yang penting dalam penerjemahan. Jadi seorang penerjemah harus dapat mengkomunikasikan pesan juga makna yang tersirat maupun tersurat in source language into target language. And then the third, a translator needs to have a quick and accurate decision, terutama bila seorang penerjemah itu melakukan penerjemahan lisan. Jadi di situ penerjemah harus mengambil keputusan secara cepat dan akurat untuk menyampaikan bahasa sasarannya. Cepat dan juga akurat, tidak berarti cepat semata-mata hanya cepat saja, tapi juga harus akurat. Jadi maknanya, pesannya itu harus benar-benar dapat disampaikan dalam bahasa sasaran. Nah, yang terakhir adalah kompetensi transfer. Ini wajib dimiliki seorang penerjemah setelah mengetahui bahasa sasaran, bahasa sumber dan bahasa sasaran, lalu memiliki kompetensi komunikasi atau penyampaian pesan juga makna ke bahasa sasarannya, lalu bisa membuat atau menciptakan keputusan yang cepat dan akurat. Lalu seorang penerjemah juga harus memiliki kompetensi transfer, yaitu dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, nanti ada aspek yang harus dapat dinilai dalam penerjemahan ini. Mengapa kok penerjemah harus memiliki kompetensi transfer? Nah, this is it. Quality of translation. There are three quality of translation.
Yeah, there are three aspects. The first is accuracy, and then the second is acceptability, and the last is readability. Accuracy ini berkaitan dengan keakuratan pesan, juga makna yang disampaikan oleh penerjemah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Gimana sih maknanya? Sama nggak? Pesannya sama nggak? And then the second aspect, acceptability, itu berkaitan dengan bagaimana kesesuaian bahasa sumber dan bahasa sasaran dapat diterima atau tidak oleh pendengarnya atau pembacanya, sesuai enggak dengan budayanya. Jadi kalau tidak sesuai kan berarti a reader or a listener cannot accept the target language, and the translation become tidak berguna karena tidak dapat diterima oleh pendengar maupun pembacanya. And then the last is readability. Why this is also important aspect in quality translation. Jadi misal ada seorang pembaca yang membaca hasil penerjemahan. Hasil penerjemahan, produk penerjemahan yang baik adalah produk penerjemahan yang akurat, yang berterima, juga readability kan, dapat dibaca dengan mudah. Jadi saat membacanya, pembaca tersebut bisa dengan mudah mengerti maknanya, lalu juga pesannya. Saat penerjemah tidak dapat translate atau transfer the source language into target language, it will have low accuracy, acceptability, and readability. And we can also menilai dari kualitas tersebut. Nah, nanti kalau kalian belajar tentang penerjemahan, kita bisa diskusi tentang penilaian kualitas translation. Well, this is the end of our meeting today. Hopefully we can understand about this introduction to translation, and see ya. Thank you for your attention.